Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Faradila Nuriklima, saya dari kelas MA 22C1. Di sini saya akan menjelaskan manajemen mutu terpadu. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan manajemen mutu terpadu? Jadi, pengertian manajemen mutu terpadu ialah manajemen mutu adalah sistem manajemen yang mengangkat sesuatu sebagai strategi atau usaha yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan cara melibatkan pelanggan dan seluruh anggota organisasi. Menurut Dr. W. Edward Demings, yang mendasari falsafah manajemen mutu terpadu terfokus pada pernyataan do the right things first time every time. Kerjakan sesuatu yang benar sejak pertama kali setiap waktu. Nah, dengan meletakkan kerangka pemikiran dalam perbaikan mutu secara berkelanjutan. Pada pengertian manajemen tradisional, yang dimaksud pelanggan adalah pelanggan eksternal atau di luar organisasi. Mengapa pelanggan internal menjadi perhatian manajemen mutu ya? Jawabannya adalah apabila pribadi yang ada di dalam organisasi tersebut dilayani dengan baik, otomatis mereka akan melayani pelanggan eksternal secara baik pula. Organisasi dikatakan bermutu apabila kebutuhan pelanggan bisa dipenuhi dengan baik. Dalam arti bahwa pelanggan internal, misal guru, selalu mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari petugas TU. Kepala sekolah selalu puas terhadap hasil kerja guru dan guru selalu menanggapi keinginan siswa. Nah, untuk sejarah manajemen mutu terpadu. Nah, secara historis, mutu sebenarnya sebagai suatu konsep yang sudah lama dikenal. Nah, Garvin dalam Lovelock membagi pendekatan modern terhadap mutu ke dalam 5 tahapan, yaitu inspeksi, pengendalian mutu secara statistis, jaminan mutu, manajemen mutu strategis, dan obsesi mutu menyeluruh. Siswanto 2005. Era tanpa mutu. Masa ini dimulai sebelum abad ke-18, di mana produk yang dibuat tidak diperhatikan mutunya. Hal seperti ini mungkin terjadi karena pada saat itu belum ada persaingan monopoli. Dalam era modern saat ini, praktik seperti ini masih bisa dijumpai. Pengadaan listrik misalnya, hingga saat ini masih dikuasai oleh PLN sehingga masyarakat tidak bisa pindah meskipun layanan listriknya sering mati. Nah, dahulu Telkom menjadi satu-satunya operator telepon sehingga masyarakat tidak bisa berpaling meskipun harganya mahal dan sulit untuk mendapatkan sambungan telepon ke rumah. Era inspeksi. Era ini mulai berlangsung sekitar tahun 1800-an, di mana pemilahan produk akhir dilakukan dengan cara melakukan inspeksi sebelum dilepas ke konsumen. Tanggung jawab mutu produk diserahkan sepenuhnya ke Departemen Inspeksi atau QC. Departemen QC akhirnya selalu jadi sasaran bila ada produk yang cacat, yang lolos ke konsumen. Di sisi lain, biaya mutu menjadi membengkak karena produk seharusnya sudah bisa dicegah. Masuk ke proses berikutnya pada saat departemen terkait menemukan adanya cacat di bagiannya masing-masing sebelum diperiksa oleh petugas inspeksi. Statistical Quality Control Era atau pengendalian mutu secara statistik. Era ini dimulai tahun 1930-an oleh Walter Sheward dari Bell Telephones Laboratories. Departemen inspeksi dilengkapi dengan alat dan metode statistik untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi pada produk yang dihasilkan departemen produksi. Nah, departemen produksi menggunakan data tersebut untuk melakukan perbaikan terhadap sistem dan proses. Quality Assurance Era. Nah, pada era ini mulai berkembang pada tahun 1950-an. Konsep mutu meluas dari sebatas tahap produksi atau hilir ke tahap desain atau hulu dan berkoordinasi dengan Departemen Jasa atau Maintenance, PPIC, gudang, dan lain-lain. Manajemen mulai terlibat dalam penentuan pemasok atau supplier. Konsep biaya mutu mulai dikenal bahwa aktivitas pencegahan akan mengurangi pengeluaran daripada upaya perbaikan cacat yang sudah terjadi.
Nah, desain yang salah misalnya akan mengakibatkan kesalahan produksi atau instalasi. Oleh sebab itu, sangat ketelitian desain untuk mengurangi biaya. Contoh dari era ini adalah penggunaan ISO 9000 versi 1994. Strategic Quality Management atau Total Quality Management. Nah, dalam era ini, keterlibatan manajemen puncak sangat besar dalam menjadikan kualitas sebagai modal untuk menempatkan perusahaan siap bersaing dengan kompetitor. Pada sistem ini didefinisikan sebagai sistem manajemen strategis dan integratif yang melibatkan semua manajer dan karyawan serta menggunakan metode-metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki proses-proses organisasi secara berkesinambungan agar dapat memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Contoh pada era ini ialah penggunaan sistem manajemen mutu ISO 9000 versi 2000 dan 2008. Nah, untuk prinsip manajemen mutu terpadu itu ada 4. Yang pertama, pelanggan. Kedua, respek kepada semua orang. Tiga, perbaikan terus-menerus. Dan yang keempat, kepemimpinan atau leadership. Nah, yang pertama, kepuasan pelanggan. Pendidikan harus memberikan pelayanan kepada pelanggannya, di mana yang dimaksud dengan pelanggan pendidikan ini meliputi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal ialah siswa, guru, dan staf tata usaha. Nah, sedangkan pelanggan eksternal adalah orang tua siswa, pemerintah, dan masyarakat termasuk komite sekolah. Perbaikan terus-menerus. Agar sukses sekolah atau madrasah harus berusaha untuk melakukan proses sistematis dalam melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Yang ketiga, respek terhadap semua orang. Jadi, semua orang yang ada di sekolah dianggap memiliki potensi, sehingga setiap orang yang ada di organisasi diperlakukan dengan sebaik-baiknya dan diberi kesempatan untuk berprestasi, berkarir, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir, kepemimpinan atau leadership. Prinsip ini menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan MMT merupakan tanggung jawab dari manajemen puncak, yaitu kepala madrasah. Implikasinya adalah kepemimpinan sebagai alat dalam menerapkan manajemen mutu terpadu yang harus memiliki visi dan misi atau pandangan yang jauh, yang jelas ke depannya. Mutu harus berfokus pada kebutuhan pelanggan. Nah, prinsip mutu sendiri ialah memenuhi kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Dalam manajemen mutu, pelanggan dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggan internal di dalam organisasi dan pelanggan eksternal di luar organisasi. Total quality management yang efektif harus dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan bisnis diawasi dan didokumentasikan. Hal ini memungkinkan setiap orang mengetahui apa yang mereka kerjakan dan bagaimana sih mereka mengerjakannya. Nah, sebagai hasilnya, efisiensi dan pemborosan dapat ditentukan sasarannya dan kemudian dihilangkan. Manfaat total quality management yang efektif banyak sekali, tetapi hal tersebut hanya dapat direalisasikan oleh perusahaan yang mengenalinya. Terkait erat dengan total quality management, menyita waktu dan sulit untuk menerapkan sistem hasil pertimbangan sempurna yang sesuai dengan organisasi yang dapat memajukan tujuan-tujuan bisnis. Nah, manfaat manajemen mutu terpadu. Menurut Nasution, manfaat manajemen mutu terpadu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dapat memperbaiki posisi persaingan dan meningkatkan keluaran bebas dari kerusakan. Total Quality Management memberikan jaminan bagi pelanggan bahwa organisasi mempunyai tanggung jawab tentang kualitas dan mampu menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sebuah organisasi yang memahami mengapa mereka memperkenalkan total quality management dapat menerapkan suatu sistem yang fleksibel yang cocok bagi mereka sendiri dan menyadari manfaat serta keefektifan yang dihasilkan oleh total quality management. Nah, berikut ini ialah manfaat-manfaat umum sebuah manajemen mutu terpadu yang efektif yang telah dipertimbangkan masa-masa. Yang pertama, pelanggan-pelanggan yang puas dan setia karena barang dan jasa selalu diproduksi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, biaya-biaya operasional yang berkurang sebagai akibat pemborosan dihilangkan dan efisiensi ditingkatkan sebagai suatu hasil dari penghapusan ketidaksesuaian. Yang ketiga, daya saing dan profitabilitas diperbaiki karena biaya-biaya kegiatan operasional berkurang.
Yang keempat, semangat pegawai ditingkatkan karena mereka bekerja dengan efisien. Untuk langkah-langkah penerapan manajemen mutu terpadu ada 3. Yang pertama, menanamkan pola pikir pembisnis sebagai layanan jasa. Yang kedua, fokus perhatian diletakkan pada proses yang sistemik. Yang ketiga, berpikir jangka panjang. Yang keempat, berkomitmen pada mutu. Dan yang kelima, mementingkan pengembangan sumber daya. Nah, untuk kesimpulannya, manajemen mutu merupakan semua aktivitas dari keseluruhan fungsi manajemen yang menetapkan kebijakan mutu, tujuan, dan tanggung jawab perusahaan serta melaksanakannya dengan cara seperti perencanaan mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu, dan peningkatan mutu di dalam sistem mutu. Secara historis, mutu sebenarnya sebagai suatu konsep yang sudah lama dikenal. Pendekatan modern terhadap mutu ke dalam 5 tahapan, yaitu inspeksi, pengendalian mutu secara statistis, jaminan mutu, manajemen mutu strategis, dan obsesi mutu menyeluruh. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.